Kita di dalam hari-hari terakhir. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Ketika engkau membaca tentang hari-hari terakhir dalam Alkitab, engkau harus memahaminya dari cara pandangnya. Pertama-tama, konteks dan kemudian pesan dari penulis. Hari-hari terakhir seperti yang sering kali diacu dalam Alkitab, mengacu kepada masa-masa sebelum periode 1000 tahun. Saat itu nabi yang dulu menggunakan istilah itu tidak termasuk kepada masa gereja sekarang. Jadi ketika kita berbicara tentang hari-hari terakhir, kita tidak berbicara kepada masa yang menurut kalender Yahudi, seperti yang dituliskan para nabi. Begitu banyak tanda-tanda yang memberitahu kita di mana kita sekarang, dan berapa lama lagi waktu yang dimiliki sebelum penghakiman terhadap dunia terjadi. Karenanya dimanapun engkau berada saat ini, saya ingin memberitahu bahwa kedatangan Yesus segera tiba. Ada yang percaya dan menantikan Dia, ada yang tidak percaya kedatangannya, sehingga tidak menanti-nantikan kedatangannya. Namun yang pasti Dia akan datang, dan Dia datang untuk orang-orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 8. Orang-orang yang menantikan Dia. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang menantikan kedatangannya kembali. Lukas 12 ayat 37. Orang-orang yang berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 20. Hiduplah sebagai orang yang menanti-nantikan Dia, sebagai orang yang berjaga-jaga akan kedatangannya. Ingat, hampir 2000 tahun berlalu sejak Dia terangkat dari dunia ini. Nubuatan para nabi tentang kedatangannya sedang digenapi di depan mata kita. Terlebih penting lagi, Dia sendiri berkata, ya aku datang segera. Wahyu 22 ayat 20. Dia datang untuk gerejanya. Apakah engkau jemaat gerejanya? Di hari itu prosesnya tidak terjadi secara bertahap. Ini akan terjadi dalam seketika, dalam sekejap mata. Kita akan terangkat dari dunia ini bertemu dengan Tuhan di angkasa. Jangan sampai didapati tidak berjaga-jaga. Tinggallah dalam Kristus dalam kebenaran dan tetap hidup baginya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur untuk berkat dan pelayanan Roh Kudus dalam hidupku, yang menuntunku dan menjagaku dalam jalan kebenaran, sembari aku menanti kedatangan-Mu yang mulia. Aku berdoa bahkan sekarang ini, bagi mereka yang belum menerima Injil kabar baik, agar mereka digerakkan hatinya oleh pesan kasih karunia Kristus yang menyelamatkan, dan mengalami damai sejahtera dan kepastian yang didapat dari menerima Injil mulia. Dalam nama Yesus, amin.